Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Zara dan Amazon. Di sini saya dengan NIM 19051214044 Alfani Farizalura Utama. Lalu ada Fahrul Alamuddin Zulfi dengan NIM 021, Prinsis Risma Damayanti NIM 04. Lalu ada Sindira Sitasari NIM 01 dan ada Kusniatul Fahria NIM 18051214079. Next. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus Zara. Zara adalah jaringan toko mode yang dimiliki oleh Inditex, produsen dan pengecer pakaian terbesar di Spanyol. Pada tahun 2012, Inditex melaporkan penjualan sekitar 16 miliar euro dari lebih dari 6.000 gerai retail di sekitar 86 negara. Dalam industri di mana permintaan pelanggan berubah-ubah, Zara telah berkembang pesat dengan strategi menjadi sangat responsif terhadap perubahan tren dengan harga yang terjangkau. Sementara waktu siklus desain ke penjualan di industri pakaian jadi secara tradisional rata-rata lebih dari 6 bulan. Zara telah mencapai waktu siklus 4 hingga 6 minggu. Kecepatan ini memungkinkan Zara memperkenalkan desain baru setiap minggu dan mengubah 75% tampilan barang dagangannya setiap 3 hingga 4 minggu. Karenanya, produk Zara pada tampilan lebih cocok dengan preferensi pelanggan daripada produk pesaing. Hasilnya adalah Zara menjual sebagian besar produknya dengan harga penuh dan memiliki sekitar setengah penurunan harga di tokonya dibandingkan dengan pesaing. Next. Zara memproduksi pakaiannya menggunakan kombinasi sumber fleksibel dan cepat di Eropa, kebanyakan di Portugal dan Spanyol, dan sumber berbiaya rendah di Asia. Ini berbeda dengan kebanyakan produsen pakaian jadi, yang telah memindahkan sebagian besar produknya ke Asia. Sekitar 40% dari kapasitas produksi dimiliki oleh Inditex, sedangkan sisanya dialihdayakan. Produk dengan permintaan yang sangat tidak pasti bersumber dari Eropa, sedangkan produk yang lebih dapat diprediksi bersumber di lokasi Asia. Lebih dari 40% pembelian barang jadi dan sebagian besar produk internal terjadi setelah musim penjualan dimulai. Ini sebanding dengan produksi kurang dari 20% setelah dimulainya musim penjualan untuk pengecer biasa. Daya tanggap ini bersama dengan penundaan keputusan sampai setelah tren diketahui, memungkinkan Zara untuk mengurangi persediaan dan kesalahan perkiraan. Zara juga berinvestasi besar-besaran dalam teknologi informasi untuk memastikan bahwa data penjualan terbaru tersedia untuk mendorong keputusan pengisian ulang dan produksi. Pada tahun 2012, Inditex mendistribusikan ke toko-toko di seluruh dunia dari 8 pusat distribusi yang berlokasi di Spanyol. Grup mengklaim waktu pengiriman rata-rata 24 hingga 36 jam untuk toko-toko Eropa dan maksimum 48 jam untuk toko-toko di Amerika atau Asia saat pesanan diterima di pusat distribusi DC hingga saat pengiriman ke toko-toko. Pengiriman dari DC ke toko dilakukan beberapa kali seminggu. Ini memungkinkan inventaris toko untuk sangat cocok dengan permintaan pelanggan. Next. Berikut hasil analisis untuk studi kasus Zara. Dalam industri permintaan pelanggannya dapat berubah-ubah. Zara melakukan strategi pricing mekanisme atau mekanisme harga. Produksi pakaian yang dikeluarkan oleh Zara sangat fleksibel dan cepat. Zara dapat meminimalisir kesalahan dalam perkiraan produk yang dihasilkan. Zara melakukan investasi untuk sebuah pendukung kebutuhan dalam melakukan produksi.
Inditex mengklaim di tahun 2012 rata-rata waktu pengiriman mulai dari 24 hingga 36 jam untuk toko Eropa dan maksimal 48 jam untuk toko Asia dari saat pesanan diterima di pusat distribusi, yang memungkinkan inventaris toko cocok dengan permintaan pelanggan. Next. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu what advantage does Zara gain from replenishing its stores multiple times a week compared with a less frequent schedule? Yang berarti keuntungan apa yang didapat Zara dari mengisi ulang tokonya beberapa kali seminggu dibandingkan dengan jadwal yang lebih jarang. Next. Hasil diskusi kami menjelaskan bahwa karena Zara bergerak di pasar mode yang berubah-ubah jika tren baru datang, maka Zara memiliki strategi responsif terhadap tren yang akan berpengaruh terhadap minat customer, di mana Zara tidak akan kehilangan customer lama dan kemungkinan akan terus menambah customer baru. Kemudian untuk produk, jika permintaan naik, Zara akan memperbanyak stok, sedangkan jika permintaan rendah, Zara dapat menarik kembali produknya dan kembali mengeluarkan produk dengan tren yang terbaru. Next. Baik, untuk pertanyaan kedua, do you think Zara responsive replenishment infrastructure is better suited for online sales of retail sales? Next. Jadi untuk pertanyaan kedua, yaitu Zara itu lebih cocoknya di retail karena sistem operasi Zara itu menggunakan point of sale yang menangkap minat pembelian konsumen. Contohnya, meminta pendapat konsumen apa yang mereka sukai dan apa yang mereka sukai. Sistem ini juga menunjukkan bagaimana penjualan pakaian di daerah yang berbeda. Hal ini dijadikan pusat Zara dapat mengidentifikasikan perilaku konsumen dan preferensi yang lebih akurat berdasarkan wilayah geografisnya masing-masing. Jadi Zara itu lebih cocoknya di retail karena apa? Karena peminatnya itu banyak dan sesuai dengan apa yang disukai dan tidak. Next. Ya, kemudian ada studi kasus dari Amazon. Amazon menjual buku, musik, dan banyak item lainnya melalui internet dan merupakan salah satu pelopor penjualan konsumen online. Amazon yang berdiri di Seattle memulai dengan memenuhi semua pesanan menggunakan buku yang dibeli dari distributor sebagai tanggapan atas pesanan pelanggan. Seiring pertumbuhannya, perusahaan mendirikan beberapa gudang agar memungkinkannya merespon pesanan pelanggan lebih cepat. Pada tahun 2013, Amazon memiliki sekitar 40 gudang di Amerika Serikat dan 40 lainnya di seluruh dunia. Mereka menggunakan layanan pos Amerika Serikat dan jasa paket lainnya untuk mengirim produk ke pelanggan, seperti UPS dan FedEx. Biaya terkait pengiriman keluar Amazon pada tahun 2012 mencapai lebih dari 5 miliar dolar. Kemudian setelah Amazon mengenalkan Kindle, yaitu alat untuk menyimpan dan menampilkan buku elektronik, Amazon bekerja keras untuk meningkatkan penjualan buku digitalnya. Perusahaan Amazon juga telah memperbanyak konten audio dan video untuk dijual dalam bentuk digital. Kemudian Amazon terus memperluas rangkaian produk yang dijualnya secara online. Selain buku dan musik, Amazon juga menambahkan kategori produk seperti mainan, pakaian jadi, elektronik, perhiasan, dan sepatu. Pada tahun 2009, salah satu akuisisi terbesarnya adalah Zappos, pemimpin dalam penjualan sepatu online. Akuisisi ini menambahkan banyak variasi produk. Diperlukan pembuatan 121.000 deskripsi produk dan mengunggah lebih dari 2,2 juta gambar ke situs web. Pada tahun 2010, akuisisi menarik lainnya oleh Amazon adalah Diapers.com. Tidak seperti Zappos, akuisisi ini menambahkan sedikit variasi tetapi dengan volume pengiriman yang cukup besar. Kemudian ada hasil analisis
Amazon merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang retail online. Perusahaan tersebut menjual berbagai macam produk seperti buku, musik, dan banyak item lainnya. Perusahaan seperti Amazon memiliki 40 gudang di Amerika Serikat dan 40 lainnya di seluruh dunia pada tahun 2013. Dalam penempatan gudangnya, Amazon memilih tempat yang strategis, yaitu dekat dengan pusat kota. Kemudian, dalam pengirimannya, Amazon menggunakan layanan pos Amerika Serikat dan paket lainnya, seperti UPS dan FedEx. Pada tahun 2012, Amazon mengeluarkan biaya lebih dari 5 miliar dolar untuk mengirim produk ke pelanggan. Jadi ini menunjukkan bahwa perusahaan Amazon itu memiliki jaringan suplai yang kurang baik. Mereka mendirikan gudangnya di pusat kota karena mereka ingin merespon lebih cepat terhadap pesanan pelanggannya. Untuk sisi pelanggan ini sudah bagus, akan tetapi dari sisi supply chain, mereka tidak memenuhi syarat karena mereka tidak mengefisiensi biaya pengiriman produk ke pelanggan, yaitu yang 5 miliar dolar tersebut. Kemudian Amazon menambah banyak kategori produk sehingga Amazon termasuk produk inovatif. Karena tiap produk hanya akan bertahan sebentar dan akan digantikan oleh variasi produk lain yang dikembangkan. Amazon juga melakukan strategi untuk memvariasikan produknya dengan mengakuisisi Zappos dalam penjualan sepatu dan Diapers.com. Tetapi di Diapers.com ini tidak menambahkan banyak variasi produk, tetapi volume pengirimannya cukup besar. Kemudian pertanyaan yang pertama, why is Amazon building more warehouse at its growth? Artinya adalah, mengapa Amazon membangun lebih banyak gudang seiring pertumbuhannya? Next. Dengan membangun lebih banyak gudang, maka Amazon akan meminimalisir biaya transportasi, karena letak gudang umumnya berada dekat dengan perkotaan atau berada dekat dengan customer, maka Amazon akan lebih responsif dalam menanggapi permintaan pelanggan. Selain itu, juga dengan banyaknya gudang, maka akan meningkatkan daya tampung produk. Next. Pertanyaan yang kedua, consider the supply chain involved when a customer order a book from Amazon. Identify the push and pull boundary and to process it in the push and pull phase. Artinya adalah identifikasi dorong atau batas dorong atau tarik dan dua proses masing-masing dalam fase dorong dan tarik. Next. Ketika pelanggan membeli buku dari toko buku, siklus rantai pasokan lengkap yang melibatkan pengadaan, manufaktur, distribusi, pengisian ulang, dan pengiriman pelanggan terjadi. Dalam kasus ini, siklus rantai pasokan yang berbeda cukup dipisahkan karena setiap siklus terjadi pada antarmuka antara dua tahap rantai pasokan yang berurutan. 5 tahap rantai pasokan mencerminkan kerja dan keterlibatan 5 pihak individu. Namun, toko buku hanya menyumbang tahap pengecer karena tidak melayani fungsi lain dalam rantai pasokan. Next. Proses pull berarti proses dimulai sebagai tanggapan atas pesanan pelanggan. Proses push di sisi lain berarti proses dimulai untuk mengantisipasi pesanan pelanggan. Batas push or pull dalam rantai pasokan manapun memisahkan proses push dan proses pull. Batas push atau pull untuk toko buku terjadi antara siklus pesanan pelanggan dan siklus pengadaan, produksi, dan pengisian ulang. Siklus pesanan pelanggan adalah proses pull karena semua proses siklus pesanan pelanggan akan dijalankan hanya setelah pelanggan tiba. Proses yang tersisa semua terjadi sebelum pelanggan tiba sehingga semua produk sudah ada dalam persediaan untuk mengantisipasi pesanan pelanggan. Nah, sekian dari kelompok kami.
Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.